Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah yang terhormat Bapak Nova Arifman, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, saya Nur Aisyah, NPM 2111007-01200003 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, akan mempresentasikan hasil dari tugas PPT saya yang berjudul Etika Profesi Kesehatan Masyarakat. Etika profesi kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu ada mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh dari standar profesi kesehatan masyarakat yang berasal dari Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat atau Persakmi. Nah, Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia diuraikan dalam bab-bab dan pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pasal 1, yang di dalamnya berisi tentang profesi kesehatan masyarakat yang harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Nah, yang kedua ada pasal 2, yang di dalamnya berisi profesi kesehatan masyarakat melaksanakan tugas dan fungsinya yang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, yang ketiga ada pasal 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendak menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Yang keempat ada pasal 4, yang di dalamnya berisi untuk profesi kesehatan masyarakat melakukan tugas dan fungsinya tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan sosial politik, dan sebagainya. Yang kelima ada pasal 5 yang di dalamnya berisi profesi kesehatan masyarakat dalam melakukan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi atau keahliannya. Nah, ada 4 poin standar pelayanan profesi kesehatan masyarakat yang berasal dari Kode Etik sebelumnya. Yang pertama yaitu ada pelayanan profesi untuk melakukan fungsi pengkajian. Nah, contohnya itu seperti melaksanakan pemantauan status kesehatan untuk mengidentifikasikan masalah kesehatan atau kondisi lingkungan yang berbahaya. Nah, yang kedua ada pelayanan profesi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan kesehatan. Nah, contohnya yang pertama yaitu seperti menginformasikan, mendidik, dan memberdayakan penduduk seputar persoalan kesehatan. Yang kedua, seperti menggerakkan kemitraan dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan. Yang ketiga yaitu ada pelayanan profesi untuk menjamin akses yang tepat dan pelayanan yang cost efektif. Nah, contohnya yang pertama seperti menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan menjamin keselamatan. Contoh lainnya itu seperti menciptakan sistem rujukan yang dapat menjamin pemberian layanan kesehatan yang dalam kondisi ketidaktersediaan layanan. Nah, yang keempat ada pelayanan profesi dalam mencari solusi yang inovatif. Nah, contohnya itu seperti melakukan penelitian untuk mencari pengetahuan wawasan baru dan solusi yang inovatif terhadap masalah kesehatan. Nah, yang kedua yaitu ada mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh perlunya standar profesi bagi profesi kesehatan masyarakat. Nah, perlunya serta pentingnya standar kesehatan masyarakat ini bagi profesi kesehatan masyarakat, yaitu agar bisa mengedukasi dan mampu memberikan langkah-langkah dalam pencegahan serta pengendalian penyakit, baik melalui cara promotif maupun preventif dengan kebutuhan, etika, serta norma yang ada di masyarakat. Nah, contohnya itu seperti konflik kepentingan yang dialami dokter okupasi atau klinisi yang telah bekerja bertahun-tahun di industri yang berisiko tinggi, seperti misalnya industri asbes. Nah, biasanya dokter perusahaan itu berada dalam kondisi yang serba salah. Di satu sisi, dia harus mengikuti keinginan manajemen perusahaan agar tidak terlalu mengekspos informasi bahaya kepada karyawan agar tidak mengganggu proses produksi. Di sisi lain, ada pertentangan dengan hati nurani sang dokter, di mana karena setiap karyawan itu memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang bahaya pekerjaannya dan tentu saja bertentangan dengan kode etik profesi jika tidak menyampaikan risiko atau bahaya kesehatannya.
Baiklah, dari hasil presentasi saya tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kode etik dalam kesehatan masyarakat ini sangat penting untuk bagi profesi kesehatan masyarakat dalam menjalankan profesinya nantinya. Baiklah, dengan harapan setelah saya mempresentasikan hasil dari tugas saya tadi, teman-teman sekalian dapat memahami ilmu baru dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih. Hanya sekian presentasi dari hasil dari tugas saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.